Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Dan saya mengucapkan selamat hari Minggu. Semoga ibadah kita adalah ibadah yang menikmati kasih dan kuasanya, dan kita merasakan dampak dari kuasa ibadah itu. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini saya akan memberikan tema keluarga teladan. Ya, kita ambil dulu satu ayat dari Kisah Rasul 10 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Allah. Jadi dari ayat 1 sampai 2 boleh saya bacakan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberikan banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi kita bisa melihat keluarga yang saleh itu. Saya mau mendahulunya dari bagian kedua, yaitu adalah seisi rumahnya takut akan Tuhan. Jadi keluarga itu harus takut akan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah membawakan apa itu takut akan Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan itu ada ketentraman yang besar, ada perlindungan yang luar biasa, dan ada sumber kehidupan. Ketika kita memiliki takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Jadi keluarga Cornelius adalah keluarga teladan, di mana bukan hanya NATO, not action talking only, ya. Jadi kalau NATO itu hanya ngomong tok, ini semua seisi rumahnya dikatakan oleh Alkitab adalah orang yang takut akan Tuhan. Bisa Anda bayangkan kalau semua keluarga, bagian dari keluarga itu, bagian-bagian dari keluarga itu, setiap personal memiliki takut akan Tuhan, maka damai sejahtera Allah lah yang akan melingkupi rumah itu. Maka ketentraman yang luar biasalah melingkupi rumah itu. Maka kedamaian yang luar biasalah melingkupi rumah itu. Karena apa? Alkitab sudah mengatakan ketika orang takut akan Tuhan ada ketentraman, ada perlindungan, ada sumber kehidupan. Nah, yang jadi masalah adalah ketika keluarga yang satu ke timur, yang satu ke Afrika, yang satu ke Amerika, yang satu ke Eropa, yang satu ke Asia, yang satu ke Australia, masing-masing menurut hidupnya sendiri. Karena dikatakan keluarga Pancasila, ya enggak apa-apa keluarga Pancasila. Tapi iman bukan iman Pancasila, ya. Maksudnya iman itu adalah iman kita memang harus menyadari bahwa kita adalah Indonesia yang harus berlandaskan kepada dasar negara kita ini, yaitu Pancasila. Tapi iman itu tidak boleh Pancasila. Kalau iman kita Pancasila kacau balau, iman ini iya, iman itu iya, iman itu iya, iman sana iya, itu kacau balau namanya. Tapi kalau landasan keyakinan kita dalam menerapkan kehidupan ini berpancasila, ya iya harus begitu. Karena apa? Ada banyak suku, kaum, bahasa, bangsa di negeri ini, agama yang harus kita hargai dan kita hormati. Tidak boleh tidak, ya. Nah, keluarga Cornelius ini adalah keluarga yang takut Tuhan. Dia bukanlah keluarga dari keluarga Yahudi, tapi sudah kita dengar bahwa ia adalah tentara Romawi yang bertugas di Italia, Kaisarea. Dan kalau Anda membaca di pasal 10 ini, Anda akan banyak menikmati kuasa Allah, Anda akan banyak menikmati, disuguhi bagaimana mujizat Allah, pertolongan Allah terjadi bagi keluarga ini, keselamatan Allah terjadi dalam keluarga ini. Tetapi yang mau saya katakan adalah mereka adalah orang-orang yang takut akan Allah. Bukan hanya ayah, bukan hanya anak, bukan hanya anak-anak. Keluarga itu kan ayah, ibu, anak. Jadi kalau seluruh keluarga ini takut akan Tuhan,
maka saya bisa pastikan kehidupan yang seperti inilah yang dinantikan oleh banyak orang. Dan mereka bisa menjadi teladan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Dan keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan akan membuat bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang dihargai, bangsa yang dihormati. Tapi apabila bangsa ini, keluarga-keluarga tidak takut akan Tuhan, maka repotlah pemerintah, repot polisi pada menangkapi orang, ya, karena semua pada jahat. Anda bisa bayangkan kalau semua keluarga jahat, nggak cukup penjara, pusing polisi, pusing pemerintah, ya. Tetapi untungnya Yesus mengajar kita supaya apa? Kita senantiasa memiliki takut akan Tuhan, karena ada jaminan dalam takut akan Tuhan. Yang kedua dikatakan, bagian atas saya akan ambil. Cornelius ini adalah orang yang saleh. Jadi ia saleh. Saya sudah pernah membawakan apa itu saleh. Saleh itu adalah orang yang taat menjalankan perintah, orang yang menjalankan ibadahnya, atau orang yang beriman, ya. Orang yang hidup suci gitu. Itu namanya orang saleh. Jadi kalau semua orang taat beribadah, hidupnya suci, hidupnya beriman, kan nggak akan ada penjara apa. Orang-orang yang menipu nggak ada. Nggak akan apa, tugas polisi akan menjadi tenang, tidak akan ada kacau balau yang memaksakan kehendak. Itu sebabnya Tuhan mengharapkan, kenapa Tuhan membentuk keluarga itu, supaya dikatakan oleh Alkitab dalam Maliaki, supaya generasi-generasinya adalah generasi yang takut akan Tuhan. Generasi ilahi, ya. Dan generasi ilahi tidak ditemukan di luar sana. Generasi ilahi hanya ditemukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sebabnya untuk menjadi keluarga teladan bukanlah semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan disiplin, dibutuhkan kemauan, dibutuhkan kerelaan dari semua anggota keluarga. Tapi jamahan Allah yang paling penting di situ. Karena ada banyak orang beribadah hidup saleh hanya sebagai formalitas. Kalau orang hanya sebagai formalitas, maka dia tidak akan merasakan kesalehannya. Kesalehannya adalah kesalehan munafik, kesalehan kaleng-kaleng, abal-abal. Tapi kalau orang kesalehannya adalah kesalehan yang real, yang sungguh, karena pertemuannya dengan Allah, karena hubungannya dengan Allah, karena ketaatannya kepada Allah, maka itu dipastikan adalah kesalehan yang benar. Ada banyak orang berkata begini, "Le, kamu jangan merokok ya," sementara dia sendiri merokok. "Le, kamu jangan berbohong ya," sementara dia sendiri berbohong. "Le, nggak boleh mencuri," sementara dia sendiri mencuri. Yang paling sering adalah anaknya dilarang merokok, tapi dia merokok. Itu satu contoh. Jadi kalau kita mau melarang seseorang, ya lakukan dulu. Whatever you want men to do to you, do also to them. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga demikian. Jadi, keluarga teladan itu adalah keluarga yang dapat dibaca, dilihat oleh banyak orang. Jadi kalau keluarga teladan, semua menjadi keluarga teladan, ya aman, damai, tenteramlah negeri ini. Yang selanjutnya dikatakan oleh firman Allah. Yang ketiga, poin yang ketiga. Ia memberi banyak sedekah, artinya dia suka berkorban. Ya, suka berkorban. Ya, mungkin ada waktu untuk mengunjungi, membesuk, dan lain sebagainya. Uangnya, tenaganya, pikirannya, ada banyak yang bisa dikorbankan dalam kehidupan ini. Tapi jangan korban perasaan. Kalau Anda korban perasaan, akan Anda menderita. Karena kalau Anda korban perasaan, Anda akan sakit sendiri. Ya. Tapi kalau Anda berkorban untuk Tuhan, berkorban untuk pekerjaan Tuhan, berkorban untuk orang-orang miskin,
Itu namanya Anda betul-betul melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena firman Allah katakan, orang yang memberikan kepada orang miskin, ia adalah memenyayangi Tuhan. Jadi memberi pinjaman sama Tuhan. Dan Anda tahu Tuhan tidak akan mungkin tidak bisa membayarnya. Tuhan akan membayarnya lunas, bahkan dengan bonusnya. Jadi dalam kehidupan ini sebagai orang percaya, Cornelius, dia sekalipun bukan orang Yahudi, bayangkan, dia itu belum sungguh-sungguh bisa diterima itu, belum sungguh-sungguh bisa diterima. Tapi saya mari perlihatkan ayat ketiga. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepada seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut dan berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Allah mengingat engkau. Jadi berkorbanlah karena Tuhan, memberilah karena Tuhan, berdoalah karena Tuhan, bukan karena disuruh dan dipaksa, bukan karena kegiatan formalitas gereja, keluarga, bukan. Nikmati kasih dan kuasanya itu. Dan ketika Anda memberi, Anda menabur, Anda akan menuai. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Angin yang kau tabur, badai yang kau tuai. Jahat yang kau tabur, binasa yang kau tuai. Baik yang kau tabur, belas kasihan yang kau tuai. Kasih yang kau tabur, kemurahan yang kau tuai. Jadi taburlah yang baik, jadi taburlah yang baik, jadi taburlah yang baik, agar berkat Tuhan datang. Haleluya! Jadi apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Kau tuai jahat, kau tuai binasa. Kau tuai angin, kau tuai puting beliung. Kau tabur baik, kau tabur baik, ya saya ulang. Kau tabur yang jahat, kau tuai binasa. Kau tabur angin, kau tuai badai. Kau tabur yang apa itu? Baik, kau tuai belas kasihan. Dan kau tabur kasih, kau tuai kemurahan. Tinggal ada yang memilih, bukan saya yang memilih. Lagu ini ketika saya ingin membalas, ya, lahir lagu ini saya ingin membalas kepada seseorang. Karena sudah terlalu menyesakkan ya. Ya, tapi ketika itu saya masih ingat lagu ini selesainya melewati jembatan Karangjangkung, itu Mataram. Ketika saya Tuhan ingatkan ini, dan saya ingin rasanya membalas, tapi Tuhan memberikan justru lagu ini. Apa yang mau kau tabur? Mau kau tabur jahat? Mau kau tabur yang angin? Mau kau tabur badai? Mau kau tabur apa? Yang baik? Saya langsung, Tuhan ampuni saya. Keluarlah lagu ini. Sudah seperti saya bilang, gak pernah saya bisa menerjemahkan lagu, tapi Tuhan inspirasikan. Ada banyak hal yang bisa. Ketika kita mau melakukan apa yang tidak baik, Tuhan akan mencegah kita. Jadi tabur apa yang baik. Nah, jadi Cornelius ini dikatakan oleh firman Allah, dia menabur, ya, dia rela berkorban atau menabur, dan
Taburannya itu bukan taburan untuk dilihat orang, bukan untuk dapat pujian dari seseorang atau orang banyak, tidak. Karena yang memuji ini bukan manusia. Yang memuji ini kata Tuhan, malaikat Tuhan, firman Tuhan yang berkata. Jadi kalau firman Tuhan yang memuji, maka segala kerinduan dari yang dipergumulkan oleh Cornelius untuk mendapatkan keselamatan, dia peroleh. Tapi saya tidak sedang membawa itu. Mungkin di lain kali saja. Yang saya sedang apakan adalah bagaimana kehidupannya. Sehingga Allah intervensi dalam keselamatannya. Allah sampai ketika dia berdoa, sejenak saya sedikit karena nanti ada yang selanjutnya dikatakan berdoa, ya. Jadi rela berkorban lalu berdoa. Bayangkan dia berdoa jam 12, lalu Pak Petrus berdoa jam 12 kontak. Tapi sama-sama nggak tahu, malaikatlah yang datang kepada kedua belah pihak. Nah, yang mau saya katakan adalah bahwa keluarga teladan ini adalah keluarga yang suka berdoa. Karena dengan berdoa kita akan menikmati segala kebaikan Tuhan. Dengan berdoa kita menjalin persekutuan yang indah, intimasi kita. Ketika hadirat Allah turun, disitulah kita mendapatkan kekuatan Tuhan untuk menjalani hidup ini. Tapi kalau doa menjadi kegiatan rutinitas, kegiatan formalitas dalam kehidupan kita, tidak kita rasakan apa-apa. Kuasa dari Tuhan itu tidak akan pernah kita rasakan. Karena apa? Kita hanya sekedar datang saja. Bukan dari jeritan hati, dari kebutuhan kita kepada Tuhan. Jangan berdoa kepada Tuhan hanya formalitas. Jangan ibadah kepada Tuhan hanya formalitas. Sehingga anak-anak remaja tetap nakal ya tetap nakal, bandel ya tetap bandel. Tidak ada pengalaman seperti pengalaman Timotius. Tidak ada pengalaman seperti pengalaman Yusuf yang sekalipun masih remaja, tapi hubungannya dengan Tuhan adalah hubungan yang akrab. Timotius sekalipun muda, tetapi dia tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan Tuhanlah yang mengendalikan hidupnya. Tuhanlah yang mengontrol hidupnya. Tuhanlah yang membuat dia bertambah dewasa dalam Tuhan. Tapi yang mau saya katakan adalah ketika kita mau hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, doa kita tidak akan pernah sia-sia. Yakin dan percayalah. Tapi ada banyak orang berdoa hanya kegiatan formalitas. Tak merasakan apa-apa. Tak merasakan juga jawaban apa-apa. Kenapa? Hanya formalitas. Percaya, nggak percaya, tapi datang. Tapi caci maki tetap caci maki. Judi ya tetap judi, merokok ya tetap merokok. Berzina masih tetap berzina. Jadi setiap pribadi, kata Alkitab, kita harus takut Tuhan, kita harus saleh, kita harus rela berkorban, kita harus berdoa. Wah, kalau ini kita mulai miliki keluarga-keluarga yang seperti ini, keluarga-keluarga yang memberikan dampak bagi kota, bagi gereja, bagi masyarakat, bagi kota. Setidak-tidaknya kita tidak memberikan pengaruh yang jelek di tengah-tengah masyarakat kita. Orang bisa melihat, oh ini sungguh takut akan Tuhan. Oh ini sungguh betul-betul hidup menurut apa yang dikehendaki Tuhan. Yang terakhir, ayat 8. Dari ayat 4 saya baca sampai 8. Ia menatap malaikat itu dengan takut berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semuanya doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang sudah beberapa orang pergi ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat itu berbicara kepadanya, ia itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hamba beserta seorang prajurit
yang saleh dan orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Dia taat pada perintah Tuhan. Dia nggak kenal itu si Petrus itu siapa. Tapi malaikat Allah suruh. Nah, nanti kalau Anda baca pasal ke-11 kesaksian dari si Petrus itu juga, bagaimana dia sebenarnya mengalami ketakutan. Karena orang Yahudi dan orang non-Yahudi tidak boleh bertemu, apalagi makan bersama, apalagi menginjakkan kaki di rumahnya. Itu haram. Itu nggak bisa, nggak dibolehkan. Itu sebabnya Petrus mengalami pergumulan. Makanya Tuhan katakan ketika Tuhan memberikan makanan-makanan yang merupakan seperti yang ditaruh di layar, lalu diperlihatkan kepada Petrus sampai 3 kali, kau makan itu. Oh ya, nggak pernah aku makan seperti Tuhan. Apa yang dihalalkan oleh Allah, jangan diharamkan manusia. Nah, datanglah utusan itu. Tapi saya sedang tidak sampai situ. Saya hanya sedang mengatakan bagian yang kelima ini adalah taat kepada Tuhan. Kalau keluarga-keluarga semua taat akan Tuhan, maka tidak akan ada keributan-keributan. Tidak akan ada itu. Karena semua taat kepada Tuhan. Kenapa terjadi ketidaktaatan? Karena ingin merasa lebih hebat dari yang lain. Karena merasa ego yang sangat luar biasa. Expel God out. Jadi taat kepada Tuhan itu, apa yang diperintahkan Tuhan itu yang kita lakukan. Jangan melawan orang tuamu, ya jangan. Jangan berbantah dengan orang tuamu, ya jangan. Jangan berkelahi, ya jangan. Jangan mencuri, ya jangan. Jangan berzina, ya jangan. Jangan berbohong, ya jangan. Tapi bukan jangan sayur. Ya, orang Jawa kan bilang jangan itu sayur. Kalau saya waktu pertama kali di Jawa itu disuruh makan, jangan ini ya. Jangan makan ini. Jangan makan ini. Jangan ini makan ini, jangan. Jadi saya nggak berani ambil. Pengertian saya adalah jangan dimakan. Ternyata dipaksa, jangan dimakan ini, jangan makan. Lupa kalimatnya. Tapi bagi saya pengertian saya adalah jangan makan itu gitu loh. Ternyata dia bilang makan ini, baru sendokkan. Jangan, itu sayur. Nah, di situ saya tahu. Sama dengan ketika saya belajar sekecak akan kesuciakan ya. Ya itu karena ya belajar bahasa Jawa waktu itu. Ya. Jadi ya begitulah. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan ya taat, ya itu kerjakan. Nggak usah tambah-tambahin, nggak usah kurang-kurangi. Ya kalau dikatakan kan pencuri itu hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yesus datang untuk memberi kelimpahan, memberinya dalam segala kelimpahan. Itu luar biasa. Jadi keluarga supaya tidak menjadi keluarga teladan, ya dia coba hancurkan. Bayangkan dia telah punya pengalaman menghancurkan keluarga Adam. Akhirnya keluar dari Taman Eden, pergi. Akhirnya apa yang terjadi? Kemudian pembunuhan pertama. Saudaranya Kain membunuh adiknya Habil yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan. Terus sampai hari ini kita bisa melihat keluarga-keluarga yang broken home. Suami membunuh istri, dimasukkan ke septic tank. Aduh, mengerikan. Anak memperkosa ibu. Ayah memperkosa putrinya. Kakak adik. Aduh, sudahlah. Gila! Zaman edan. Bagaimana keluarga yang seperti bisa menjadi
keluarga teladan, nggak akan bisa. Tapi siapa yang salah? Mari kita mengintrospeksi diri kita. Mari kita lihat kepada kita. Apakah kita lebih menyukai NATO? Not action, talking only. Ngomong tok. Tapi perilaku kita tidak bisa. Kita lihat banyak tokoh-tokoh agama hanya bisa ngomong baik-baik, tapi tindakan tidak sesuai dengan perkataan. Alkitab mengatakan kalau kita mau jadi teladan antara perkataan kita dengan perbuatan kita harus sejalan. Kalau kita gak suka judi, jangan main judi. Kalau kita gak suka berbohong, kita juga jangan berbohong. Kalau kita katakan mengasihi istri, ya kasihi. Jangan dicaci maki. Kalau marah-marah. Demikian juga kepada anak. Nggak gampang memang, nggak gampang. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Tuhan mengharapkan kita menjadi keluarga-keluarga teladan. Ya, dimanapun Tuhan. Karena hari-hari ini kita sudah sangat jarang melihat keluarga teladan. Satu rumah tapi nggak bisa berdoa bersama. Satu rumah tapi tidak bisa baca firman bersama. Tidak bisa berdoa bersama. Aneh. Tapi bisa main game bersama. Bisa main apa bersama. Bisa main senam jari bersama. Tapi untuk hal yang kekal hampir tidak bisa dilaksanakan. Hampir tidak bisa. Untuk bersenam jari bisa. Aduh. Kadang-kala kita harus banyak sujud syukurlah di hadapan Tuhan. Sujud sembah kita kepada Tuhan. Memang apalagi generasi Z, terus generasi apa lagi? Yang terakhir ini generasi yang kecil ini. Iya. Jadi generasi Z ini adalah generasi yang hidup, yang memang sudah hidup harus dengan itu. Yang sekarang ini lagi saya tahu. Saya masih ada generasi Z ini. Generasi apa setelah Z ini? Sebenarnya ada di bawah catatan itu. Ya. Kita ini sudah, generasi baby boomers ini udah sulit dengan segala situasi kondisi yang ada. Tapi kita ini tetap hidup masa zaman kini. Nggak bisa kita abaikan. Kita abaikan. Nggak ada lagi siaran ini. Nggak ada lagi pemberitaan firman melalui itu. Kalau kami yang baby boomers ini yang nggak tahu menggunakan atau gaptek ini, lalu nggak mau menggunakan ini, ya nggak bisa. Nah, untuk bisa menggunakan ini ya generasi Z itu yang kita pakai. Nggak ada yang lain. Mereka nggak bisa hidup tanpa ini. Coba saja Anda tahan HP anak Anda atau gadget anak Anda dalam waktu yang cukup lama, maka dia akan memberontak. Atau tidak, setidak-tidaknya dia akan merayu-rayu. Pak, inilah, ada inilah, bagaimana, begono lah, beginilah, begono lah. Nggak bisa. Cuma kita harus arahkan saja. Udah memang generasinya. Nggak bisa kita sangkali itu. Mereka hidup di masa zamannya ini. Zamannya ini menggunakan teknologi 5G. Mungkin nanti 6G lagi atau berapa G lagi itu. Nggak bisa. Kita harus mendukung. Cuma kita harus arahkan supaya alat ini tidak mengacaukan iman mereka. Alat ini tidak merusak mental mereka. Alat ini tidak membinasakan mereka. Mereka memang harus hidup. Harus dengan itu. Ya sudah. Orang yang hidup kaya raya itu adalah orang yang menguasai teknologi ini. Mau kaya raya, lihat aja. Siapa saja itu. Mau itu freelancer kah itu, mau saham kah itu, mau apakah itu, adalah mereka-mereka yang menguasai alat ini.
Tapi mereka juga yang apa? Ya kadang-kadang terjebak juga karena alat ini. Alat ini tidak salah. Kemajuan teknologi itu karena nubuatan Daniel itu akan terjadi dan akan digenapi. Kemajuan teknologi yang begitu luar biasa itu akan digenapi. Tetapi bagaimana hati kita, iman kita itu janganlah sampai berubah. Di majunya teknologi, hidup saleh itu tidak boleh ditawar-tawar. Hidup takut akan Tuhan itu tidak boleh ditawar-tawar. Hidup untuk rela berkorban itu tidak boleh ditawar-tawar. Hidup untuk berdoa tidak boleh ditawar-tawar. Hidup taat kepada Tuhan tidak boleh ditawar-tawar. Harganya mutlak dan pasti. Karena dengan itulah kita bisa menjadi keluarga teladan. Saya berharap kepada kita semuanya, siapapun yang mendengar siaran ini nantinya melalui YouTube. Saya berharap, mari kita impikan keluarga teladan dalam hidup kita. Kalau selama ini kita punya keluarga tapi dalam satu rumah tapi kita tidak pernah berdoa, tidak bisa baca firman Allah bersama, sedangkan yang kita lakukan saja dengan seperti itu, masih banyak yang kandas. Karena tadi, formalitas tadi. Tapi kalau lahir dari kesungguhan hati, dari kasih yang suci kepada Allah, saya yakin dan percaya. Seperti keluarga Cornelius ini. Bukan dia yang memuji. Itulah sebabnya sering saya katakan kepada anak-anak saya katakan, kalau engkau bekerja, bekerjalah untuk mendapat pujian dari Tuhan. Kau membersihkan ruangan gereja, lakukanlah hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau itu kita lakukan, kita akan terbiasa memberikan kepada Allah. Karena apa? Itu tadi, kalau ada takut akan Tuhan. Kalau nggak ada takut akan Tuhan, ya memangnya gua pikirin. Yang penting kan sudah saya kerja. Jadi untuk menjadi keluarga teladan, tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi bukan tidak mungkin. Karena Tuhan sudah memberikan dirinya, pribadinya, Roh Kudusnya, firman-Nya bagi kehidupan kita. Untuk kita bisa menjadi teladan, untuk bisa kita menjadi berkat, untuk bisa menjadi terang bagi dunia ini, untuk bisa menjadi garam, sekaligus menjadi keluarga dan pribadi yang bisa menjadi teladan bagi nusa dan bangsa ini. Tentu Anda menangis melihat situasi kondisi keluarga hari-hari ini. Banyak anak-anak muda, remaja menjadi pemberontak. Tidak menghargai orang tua, tidak menghormati, ditegur sedikit, justru dilawan. Bila perlu ibunya, ayahnya diinjak-injak. Tidak dikasih HP, marah-marah. Tidak dikasih motor, dibunuh bapaknya, dibunuh neneknya. Siapa yang salah? Apa masalahnya? Saya mau katakan kita sudah hidup di hari zaman, di mana orang tidak tahu berterima kasih, lebih menyukai hal-hal kesenangan dunia, dan tidak tahu suka menghujat, suka melakukan hal-hal yang jahat. Kalau Anda baca 2 Timotius 3 itu, maka tanda-tanda zaman ini sudah hampir terlihat itu semua. Dan kita sebagai keluarga-keluarga Kristen, mari kita belajar dari keluarga Cornelius ini, keluarga yang menjadi teladan pada masa itu. Dan kita bukan dituntut pada masa yang lalu kita menjadi teladan, tapi pada masa kini, pada masa kita, pada masa perjanjian kita, pada masa di mana kita hidup. Sama seperti Daud, dia hidup di masanya, dia menyukakan hati Allah. Sekalipun banyak hal kesalahan dia lakukan, tetapi dia tetap menyenangkan hati Allah pada akhirnya. Dan kita juga tahu bagaimana keluarga Yosua. Aku dan si istri rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan, akan tetap taat kepada Tuhan, akan tetap mencintai Tuhan, akan tetap melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Itu keluarga-keluarga yang memang sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan. Zaman boleh berlalu, tapi standar firman Allah tidak pernah berlalu. Firman Allah tidak akan pernah berlalu. Tidak akan pernah. Standar ilahi tidak akan pernah berubah. Apa yang dikatakan oleh firman Allah, itulah yang harus kita lakukan.
Karena yang saya tahu bahwa firman Allah tetap relevan dengan situasi zaman ini maupun zaman yang akan datang. Kalau Tuhan mengatakan teknologi akan menjadi maju, Dia sudah genapi. Kalau orang yang bagaimanapun aku akan berkati ketika mereka takut akan Tuhan, ketika mereka bergaul erat dengan aku, ketika dia berdoa, aku akan menjawab. Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi jangan hanya bermimpi tentang keluarga teladan. Saya tidak pernah mau bermimpi dengan keluarga teladan, tapi saya mau melakukan dan hidup di dalam keluarga teladan itu. Baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan. Tidak ada kemunafikan di situ. Tidak ada rekayasa sandiwara di situ. Saya tidak pintar bersandiwara, nggak bisa. Kalau A, A, kalau B, B, selebihnya tidak. Jangankan untuk apa. Orang mengatakan, coba kamu pancing saja dengan berpura-pura. Dengan berpura-pura memancing supaya mobilnya kembali. Saya lebih baik mobil itu hilang daripada saya harus berpura-pura. Saya tidak bisa berpura-pura. Saya memang kadangkala karena saya tidak bisa, itulah kadangkala orang mengatakan saya kaku. Tidak peduli orang katakan kaku atau apa. Nggak peduli saya. Saya hanya ingin ketika saya bergaul dengan erat dengan Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saya. Saya tahu Tuhan itu Tuhan yang baik. Saya tahu. Itu sebabnya saya tidak ingin melakukan dengan cara-cara dunia. Saya hanya ingin melakukan dengan cara-cara Allah. Ketika kita melakukan dengan cara-cara Allah, maka kita sendiri yang akan menikmati kebaikan itu, kemurahan itu. Kalau kita lakukan dengan cara-cara dunia, maka kita sendiri akan menjadi korban. Tapi kalau kita lakukan dengan cara-cara Tuhan, maka itu akan menjadi ketenangan, ketentraman bagi kita. Karena firman Allah katakan, dalam takut akan Tuhan itu ada ketentraman, ada perlindungan. Kalau mau tentram, ya takut Tuhan. Kalau mau mengalami perlindungan, takut Tuhan. Kalau mau ada resources hidup, ya takut akan Tuhan. Baca itu Amsal 14 itu, ayat 25, 26 itu. Baca dia. Dan amalkan dalam hidup ini, nikmati. Sehingga kita bisa menjadi keluarga teladan. Saya sering katakan kepada anak-anak saya, mari hiduplah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika kita hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, kita punya vitalitas tinggi, punya semangat tinggi. Kalau kita bersandiwara dengan Tuhan, berformalitas dengan Tuhan, aduh, nggak akan kelihatan dari perbuatan kita, akan kelihatan dari sikap hidup kita, akan kelihatan. Tapi kalau kita betul-betul dengan Tuhan, wah, akan kelihatan juga. Akan kelihatan semangat kita, daya juang kita, kemauan kita akan terlihat dari perilaku kita sehari-hari, dari tanggung jawab kita yang tidak akan kita abaikan. Karena apa? Kita bukan untuk menyenangkan manusia. Keluarga yang mau saya katakan, penekanan saya adalah keluarga teladan itu bukan untuk menyenangkan manusia, tapi untuk menyenangkan hati Allah. Tapi ketika engkau menyenangkan hati Allah, akan ada banyak manusia yang mendapatkan berkat dan senang oleh karena perilaku perbuatan yang kita lakukan. Jadilah teladan, jadilah keluarga teladan di dalam kehidupan ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di dalam surga. Kami sudah mendengarkan firman Allah. Biarkan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Biarkan kami punya keinginan yang besar dan luar biasa, tapi bukan hanya sekedar keinginan. Tapi kami belajar terus mengaplikasikan, menerapkan di dalam kehidupan. Sebelum mungkin bagi anak-anak, kami bisa menjadi teladan dalam pribadi mereka. Kami keluarga bisa menjadi teladan dalam keluarga. Sehingga kami adalah orang-orang yang betul-betul hidup dalam kesalehan itu, hidup dalam takut akan Tuhan itu, hidup yang rela berkorban, dan hidup yang mau berdoa dengan kesungguhan hati, bukan dengan formalitas, dan taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan ketika kami bisa melakukan ini dalam hidup kami, kami adalah orang-orang yang siap menjadi teladan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
siapapun yang sudah mendengarkan firman Allah pada saat pagi hari ini, biarkan Engkau tanamkan dalam setiap kehidupan kami. Dan kalau kami lepaskan melalui YouTube, Tuhan Bapa di surga, setiap mereka yang menerima layar Android mereka, Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong mereka, supaya mereka, Tuhan Bapa di surga, mengalami terobosan dalam hidup mereka, sehingga apabila hal-hal yang belum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, mereka mulai belajar, mulai melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami juga berdoa sebagaimana firman untuk berdoa bagi semua orang. Kami berdoa Bapa di surga bagi presiden kami dan wakil presiden kami, para gubernur, para menteri dan pejabat, para gubernur, wali kota dan camat, lurah, RT, RW, semuanya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bupatinya juga Tuhan diberkati oleh Tuhan. Semuanya takut akan Tuhan menyertai mereka. Juga kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan. Tuhan memberkati Aras Nasional, Tuhan berkati gereja GP juga, Tuhan berkati seluruh sidang jemaat, Tuhan juga berkati sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada, Tuhan berkati yang ada di lembah dimanapun. Bagi Anda yang mendengarkan melalui layar Android Anda, kalau Anda mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, izinkan saya berdoa bagi Anda. Mari kita berdoa. Bapa di surga, taruh tanganmu di dada dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya bersyukur kepadamu. Saya sadar saya adalah orang berdosa. Ampuni segala dosa dan kejahatanku. Sucikan hambamu dengan kuasa darah anakmu yang ajaib itu. Sekarang saya membuka hati, masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan, jadilah Juru Selamat, jadilah pemimpin dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan, saat ini saya yakin saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima kehidupan kekal itu dan menjadi warga negara surga. Bagi Anda yang sakit, saya mau katakan Yesus sangat mengasihi Anda. Tidak peduli apapun sakit Anda, tapi Yesus sangat peduli untuk menyembuhkan engkau. Taruh tanganmu di tempat yang sakit dan yakin dan percayalah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka sedang derita Bapa di surga, apapun sakit penyakit mereka, hepatitis A, B, C, D, E, K itu, dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Sakit ginjal, sakit batu ginjal, dan sakit kencing batu dan lain sebagainya, dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Dan juga yang kanker, tumor disembuhkan dalam nama Yesus, yang jantung dibebaskan, mereka yang mungkin ada rencana memasang ring, bebaskan mereka dalam nama Yesus dan tumpangkan tangan atas mereka yang sakit Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa bagi yang mandul, dibuka kandungan mereka dalam nama Yesus, yang impoten Tuhan Bapa di surga dipulihkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu Bapa di surga, Yesus adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Terima kasih, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra tahir. Dalam nama Yesus, segala kelemahan dan sakit penyakit apapun yang tidak bisa saya sebutkan, dalam nama Yesus percayalah engkau telah disembuhkan. Haleluya. Kami juga berdoa Bapa di surga bagi Anda yang mungkin merasa tidak berguna, yang rasanya ingin mau bunuh diri saja karena dianggap tidak berguna bagi dirimu, bagi keluargamu, bagi orang masyarakat, bagi bangsa dan negara ini. Tapi saya mau katakan, Yesus sangat mengasihi engkau. Yesus sangat menghargai engkau. Apabila engkau datang kepada Tuhan, maka hidupmu yang tidak berarti akan dibuatnya berarti. Kalau Anda orangnya, saya mau berkata, saya mau berdoa bagi Anda. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalukan dari dirimu untuk bunuh diri. Lalukan dari dirimu untuk putus asa. Karena Tuhan sanggup menolong engkau. Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Taruh tanganmu di dada, tangan kananmu di dada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang menaruh tangan mereka di dada Bapa di surga, Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan mereka dari segala ikatan akan dosa. Dari segala rantai dosa dalam nama Yesus. Judi kah itu, lesbi kah itu, homo kah itu, oh Tuhan Bapa, pre-sex, zina kah itu,
minum-minum keras kah itu, drak kah itu, dan berbagai-bagai jenis ikatan, prisek dan lain sebagainya dibebaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Engkau hadir Roh Kudus dalam kehidupan mereka, mengubah hidup mereka. Karena Engkau yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Beri mereka kelegaan Bapa di surga. Berikan mereka kelepasan. Pakai mereka sebagai alatmu, sebagaimana Engkau memakai Saulus menjadi Paulus, dan pakai mereka menjadi Saulus dan Paulus-Paulusnya akhir zaman ini Bapa di surga. Terima kasih. Dan bagi Anda yang mengalami masalah rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, yakinlah Yesus adalah jawaban dalam setiap permasalahan. Dimanapun engkau ada, percayalah, Tuhan sungguh sangat mengasihimu. Tuhan sungguh sangat memperdulikan engkau. Mungkin selama ini engkau kehilangan kendali, kurang memiliki keyakinan, engkau khawatir, engkau takut, engkau bimbang. Saatnya engkau harus menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Firman Allah katakan, serahkan segala kekhawatiranmu, maka aku yang akan memelihara engkau. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi yakin dan percayalah, Tuhan mampu menolong engkau. Mari angkat kedua belah tanganmu dan saya akan berdoa bagi saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka mengangkat tangan mereka Bapa di surga, tanda ketidakmampuan mereka. Mereka butuh bantuan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun persoalan mereka, persoalan rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya Bapa di surga yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu, tapi Tuhan tahu situasi mereka yang sedang mengangkat tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Engkau tolong mereka dan Engkau berikan kelegaan, Engkau berikan pertolongan, Engkau berikan jawaban dalam kehidupan mereka, dan namamu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu, segala kebutuhanmu. Bilang sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Tuhan akan jawab Anda. Puji Tuhan, yakin dan percayalah. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada lakukan juga demikian kepada mereka. Puji nama Tuhan, segala perkara dapat bertanggung dalam Dia yang berikan kekuatan. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Aktivitas kita tetap bersama dengan Yesus, kita lakukan perkara-perkara. Haleluya, haleluya, amin.